Oke teman-teman, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas tentang suatu tools yang namanya Hoaxel ya. Hoaxel ini adalah untuk mengenerate payload yang tidak terdeteksi oleh sistem. Sebelum kita masuk, disclaimer dulu, disclaimer on. Semua video dan tutorial hanya untuk tujuan informasi dan pendidikan. Kami percaya bahwa peretasan etis, keamanan informasi, dan keamanan cyber harus menjadi subjek yang familiar bagi siapa saja yang menggunakan informasi digital dan komputer. Kami percaya bahwa tidak mungkin membela diri dari peretas tanpa mengetahui bagaimana peretasan dilakukan. Oke, jadi kita harus paham dulu fundamentalnya seperti apa supaya tidak salah paham. Oke, karena kesalahpahaman itu channel saya sering diblokir. Oke, kita lihat sini kok nggak ada sosial medianya dia ya. Ini teman-teman bisa cek sendiri di GitHub ya. Ini kan open source, jadi bisa dibuka oleh siapapun. Dan tools ini dibuat menggunakan Python ya, Python 3. Di sini kita bisa lihat ini pembuatnya dan kontributornya yang lain, ada 3 orang. Intinya teman-teman bisa bisa langsung download aja, entah langsung menggunakan Gitlon atau bisa pakai yang di sini juga. Kalau kita lihat ke bawah, nah di sini ada video presentationnya, dibuat oleh John Hammond, terus banyak lagi. Terus ini yang originalnya, orang yang punya original release-nya oleh si siapa nih namanya, test again fully update Windows 11 Enterprise, Windows Server 2016, data center, and Windows 10 Pro box. Disclaimer, purely made for testing and educational purpose. Do not run the payload generated by these tools again hosts that you don't have explicit permission and authorization to test. Okay, you are responsible for any trouble you may cause by using these tools. Jadi itu setiap tindakan yang kita buat menggunakan tools ini harus kita pertanggungjawabkan. Oke, seperti yang kalian tahu, saya juga belum punya lab untuk langsung mendemonstrasikannya, tapi teman-teman bisa langsung coba sendiri di laptop teman-teman. Jadi karena saya nggak punya lab untuk mencoba yang Windows yang ini, intinya di sini ada Windows 11 sudah, terus Windows 10 ya, dan sistemnya itu kan Windows Defender itu. Terus screenshotnya seperti ini, name Microsoft Windows 11 Enterprise dan product state. Terus untuk instalasinya bisa dilihat di sini, caranya seperti ini kurang lebih ya. Terus penggunaannya important as a means of avoiding detection. Hoaxel is automatically generating random values for the session ID, URL path, and name of the custom HTTP headers utilized in the process every time the script is started. Jadi dia akan membuat yang berbeda gitu, yang secara random, kayak semacam bypassnya gitu loh, bypass dari Windows Defender itu. Jadi setiap kita melakukan generate payload, maka dia akan buat yang baru gitu. Jadi tidak bisa dibuatkan untuk lama. Oke. Maksudnya tidak bisa berkali-kali diulang gitu nah, kecuali ada servernya sudah kita nyala, misalnya listenernya gitu. Terus di sini basic shell session over HTTP. Jadi tinggal kita gunakan aja yang ini karena ini mungkin untuk defaultnya ya, payload that utilize invoke expression. Nah ini yang defaultnya, karena dia menggunakan defaultnya jadi langsung HTTP gitu. Terus payload that write and execute command from a file. Jadi bisa kita buat X ini sebagai output ya, X. Use the dash X to provide
PS1 PowerShell 1 file name absolute path to create the victim machines. Jadi ini bisa langsung digunakan ya. Misalnya you should check the raw payload before executing, make sure the path you provide is solid. Jadi gunakan IP-nya di sini, terus di sini langsung bisa membuat path-nya di mana mau disimpan di si victim ya, atau si korban gitu. Itu kurang lebih skenario seperti itu. Recommended uses to avoid detection over HTTP. Jadi menggunakan H ini apa? Headers ya. Sepertinya headers. Use H to provide a standard or custom HTTP headers ya. Name to avoid detection. Jadi H ini adalah apa namanya, headers yang akan diisi, misalnya menggunakan authorization gitu. Terus bisa juga dikombinasi dengan yang di atas gitu. Jadi H authorization, terus tempat penyimpannya di mana gitu. Oke, terus S ini sebagai server ya. Server itu IP-nya. Terus encrypted shell session HTTPS terus plus self sign certified. Jadi kita bisa menggunakan apa namanya, shell yang kita sudah buat enkripsinya, yang sudah terenkripsi ya. Jadi tidak bisa dilihat orang, maksudnya dia terus berganti-ganti gitu. Sedangkan sistem dari si Windows Defender itu cenderung kayak lebih statis gitu. Kalau yang ini kan yang membuatnya kan dinamis. Nah kalau misalnya teman-teman pernah nyoba payload misalnya dari Metasploit, itu kan sifatnya statis gitu, statis, tidak diubah-ubah gitu, kecuali ada updatean. Tapi kan itu kan lebih ke open source yang kaku gitu. Jadi si Windows ini bisa membuat apa namanya, standar untuk menghindari payload yang akan diberikan dari Metasploit gitu. Nah kalau yang ini kita bisa generate sendiri gitu. Jadi self sign certified .pem to key encrypted shell session with a trust certified. Nah ini juga yang apa ya, lumayan berbahaya gitu ya. Jadi seolah-olah korban ini tidak mengetahui gitu loh, tidak mengetahui apa yang terjadi gitu, karena ini sudah trusted apalah bacanya ini certified, jadi sudah terpercaya gitu sertifikatnya. Kalau yang sifatnya statis kan kayak tinggal disesuaikan dengan standar. Oh ternyata sertifikat ini sudah melekat misalnya pada payload A gitu. Payload A ini kan yang sudah dipublish, yang tidak akan berubah gitu, yang tidak akan berubah, maksudnya itu secara algoritma dia tetap sama gitu. Jadi si Windows Defender ini juga didesain untuk tahu gitu, tahu terhadap sertifikatnya payload A. Nah kalau yang Hoaxel ini dia akan berubah-ubah setiap kali di generate, bahkan untuk sertifikatnya bisa diubah-ubah melalui protokol HTTPS. Oke. Grab session mode. Jadi in case you close your terminal accidentally, have a power outage or something, you can start Hoaxel in grab session mode. It will attempt to re-stabilize a session given that the payload is still running on the victim machines. Nah jadi ini juga bisa semacam persistence nggak ya, kalau tidak salah ya. Jadi bisa grab session ini pun bisa gitu, karena ketika si payload ini sudah tertrigger di dalam mesin, di dalam apa namanya, laptop atau ya apa namanya, kayak sistem operasinya si korban ini sudah jalan gitu Hoaxelnya, maka tinggal dibuat G, yaitu grab session. Jadi tinggal masukin IP server yang awalnya kita masukkan untuk mengenerate, dan kalau misalnya kita buat tag G ini, maka dia akan meng-grab sessionnya, dia akan mengambil sesinya lagi, jadi langsung dikonekin gitu.
kurang lebih kita menggunakan netcat gitu ya. Important, make sure to start Hoaxcell with the same setting as the session you are trying to restore. Nah, jadi mau dari HTTPS, mau dari protokolnya, dari portnya, dan segi lain-lainnya itu harus sama gitu, untuk menggrab session ini, karena data yang ada di payloadnya sebelumnya kan pasti sudah terbuat gitu, terbentuk, jadi tinggal kita menyesuaikan aja. Jadi, makanya make sure to start Hoaxcell with the same setting as the session you are trying to restore. Constraint language mode support. Jadi ini CM ini apa? Constraint mode option to generate a payload that works even if the victim is configured to run PS in mode. By using this option you sacrifice a bit of your reversals during study out decoding accuracy. Jadi ketika orangnya sudah mengkonfigurasi PS-nya atau PowerShell-nya untuk suatu bahasa yang berbeda gitu, maka tetap dimengerti ketika si payload ini akan dieksekusi di PowerShell-nya gitu, atau di victim mesin. Solution over HTTPS using tunneling tools, ngrok or local tunnel. Kalau teman-teman sudah lama mengikuti channel ini pasti tahu ngrok itu apa. Itu semacam utilize tunneling program, ngrok or local tunnel. Dia akan memforward lokal port kita tuh langsung di forward ke public gitu. Jadi kita bisa mengakses sesuatu dengan over internet gitu. Get the session through secure tunnels, overcoming issues like not having a static IP address or your ISP forbidding port forwarding. Use ngrok or ngrok for ngrok server. Nanti kita akan coba. Use TLT or local tunneling for local tunneling server. Limitation. Jadi the cell is going to hang if you execute a command that initial an interactive session. Example, jadi echo this is a test. Jadi, PowerShell echo this is a test. Terus successful and you will execute successfully and you will have no problem. But this one will open interactive session with Hoaxcell session and is going to cause the cell to hang, karena ini dia bentrokan gitu loh terhadap perintah yang sudah ada di dalam laptopnya. In the same manner you won't have a problem executing this. Nah, jadi kurang lebih dengan yang di atas. But this will cause your Hoaxcell to hang. Jadi dia akan hang ketika kita menggunakan bahasa yang sebenarnya itu dapat bentrok gitu loh. Maksudnya dia tidak bisa menyaring gitu. Nah, so if you for example would like to run Mimikatz ini semacam program ya. Through Hoaxcell you will need to invoke the command. Mimikatz ini kita bisa privilege escalation, jadi dari user biasa kita bisa jadi administrator. Nah, jadi ada privilege, debug. Long story short, you have to be careful to not run an X or GMD that start interactive session with the Hoaxcell PowerShell context. AV bypass POC. Jadi antivirus yang bypass tuh mana ini? Kaspersky, Sophos. Nah, Anda bayangkan Sophos nih. Jadi kalau teman-teman tahu Sophos itu semacam perusahaan besar gitu ya, yang bergerak di bidang teknologi juga. Terus SentinelOne, Norton, Bitdefender,
McAfee, Kaspersky, Sophos. Ini yang 3 antivirus ini juga lumayan ya, maksudnya lumayan terkenal, lumayan orang tahu gitu, dan juga memang besar ya. Ini McAfee, Kaspersky, terus Sophos ini. Coba kita tes. Sekarang kita tes caranya. Tadi tuh gampang aja untuk instalasinya, teman-teman tinggal ngikutin yang ini nih. Ini instalasinya. Untuk menggunakannya di basic, kita tes di basic dulu ya. Jadi teman-teman bisa ngikutin aja. Tapi sebelumnya saya mau lihat ini dulu IP saya. Oke, IP saya 16. Voxel. Coba kalau kita tekan voxel gitu aja, apa yang terjadi? Debug localhost IP or tunnel not provide. Jadi S for IP 92.168.1.16. Coba kita lihat. Nah, jadi di sini waiting payload execution to initiate shell session. Jadi HTTP server started on port 8080. Jadi HTTP servernya sudah ini ya, sudah dinyalakan. Jadi tinggal kita konfirmasi aja yang ini. Ini adalah payloadnya. Jadi PowerShell ini artinya execute, lalu ini di execute. Nah, teman-teman tahu ini dalam bentuk format apa? Ini formatnya ini ya, base64. Kita decode ya, base4 decode. Apa yang terjadi? Sama file name too long. Nano kita buat dulu filenya di sini. Oke, base64 terus bukan sama decode. Nah, ini ya. Coba kalau kita ambil pilot basic.txt. Oke, terus kita lihat di leave. Wah, kok nggak ada nih? Oke, decode udah ada di sini. Nggak kebaca ya. Lalu sini panjang betul lagi. Leave bed. Apa dia terdeteksi? Mungkin ini juga yang buat karena dia tidak bisa dibaca. Bahkan di ini juga dia tidak bisa dibaca di text editor ya. Zoom biar lebih kelihatan. Sabar. Get decode. Nah, teman-teman bisa lihat ini kan semacam tag-tag yang dibuat supaya tidak terdeteksi ya. Saya nggak tahu nih kalau misalnya kita upload di virus total ini terdeteksi apa enggak. Jadi kita lihat tadi
Tadi kan ada yang Kaspersky dan yang lainnya. Ntar saya buka dulu websitenya. Oke. Oh, coba kita drag and drop. Ini kan tadi decode ya. Dan decode ini kita tes, drag and drop ke sini ke virus total. Oke. Oh, ini bukan virus total. Nah, coba kalau kita lihat di sini, dia hitungannya semacam sudah di enkripsi ya. Tapi kalau kita lihat di terminal enggak. Jadi semacam sistem yang lain itu susah untuk mendeteksinya sebagai payload gitu. Sistem decode-nya juga dalam, jadi susah dilihat ya. Jadi kita tes di sini. Oke. Confirm upload. Oke, undetected. Ini karena dia potongan itu aja, jadi coba kita tes sampai ke ininya. Oke, ada yang mendeteksinya. Oh, power cell reversal suspicion. Jadi si asset node ini mampu mendeteksi ya, tapi yang lain yang merek-merek yang lumayan terkenal tuh kok nggak terdeteksi ya. Undetected. Coba kita lihat detailsnya. Community nggak ada juga ya. Maksudnya ini tahu, cuman dia nggak ada penjelasan lebih dalamnya gitu. Kalau ini pasti sudah terbaca sih. Oke, jadi cara penggunaannya sendiri itu seperti ini. Tinggal teman-teman buka, atau bahkan teman-teman bisa menggunakan copy paste gini ya. Bisa di copy paste aja ini, atau menggunakan USB rubber ducky. Teman-teman bisa pakai itu untuk automatic running di dalam laptop gitu. Misalnya sudah diprogramkan, terus Hoaxcell ini masukin aja nih payloadnya di dalam USB rubber ducky, tinggal dicolokin ke laptop victim, itu sudah pasti kena dan akan muncul di sini karena waiting payload execution to initiate cell session. Jadi dia sedang menunggu dilakukan eksekusi terhadap payloadnya. Jadi ini reverse cell yang sudah di generate. Terus ini kan untuk yang ini ya, untuk yang lokal atau yang biasa. Coba kita tes untuk yang over internet, itu menggunakan tag ng atau ngrok. Apa yang terjadi? Apa kita bisa lihat? Nah, please install ngrok. Jadi kita harus install sih sebenarnya. Berhubung saya tidak terlalu ingin membahas ini, teman-teman bisa cek video saya ada pernah membahas tentang ngrok kalau tidak salah ya. Sepertinya sudah saya bahas tentang ngrok itu, atau yang di channel lama kan? Sepertinya sudah saya bahas tentang ngrok, di mana teman-teman daftar terus tinggal verifikasi token, dan itu gratis kok. Dan mungkin kita masukinnya di dalam folder Hoaxcell ini, dan dia akan bisa dijalankan dengan konsep seperti itu. Coba kita buat G, apakah dia menolak ketika dia tidak tahu bahwa tidak ada nah, jadi port 80 seems to already be in use. Jadi sudah ada yang menggunakan. Oke. Mungkin itu aja dulu yang mau saya bahas dalam Hoaxcell ini. Intinya penilaian saya tentang Hoaxcell ini sih kerennya, karena dia punya cara untuk tidak kelihatan gitu. Kalau kita lihat ini kan semacam hal yang bisa kita baca, misalnya S terus 192 ini port, ini apa namanya, ini IP kita, IP server kita, terus ini info HTTP
Terus kita lihat di sini I itu merepresentasikan apa? Ini. Terus Yuri A299 ya. Terus P. Jadi dia ini semacam diacak gitu guys. Semacam diacak, dibuatkan inisial dulu. Sebelumnya ini ada I, P, V, dan ini ada S, dan dibuat kayak inisial. Terus dijadikan satu. S mana? S. Jadi yang P itu HTTPS kurang lebih seperti ini kalau saya ambil dari sini ya. Kurang lebih HTTP, karena P yang duluan. Terus itu kan Yuri ya, Yuri artinya URL. Terus S itu apa? 192.168.1.16 dengan port 80. Terus slash, nah ini slashnya lagi A299 CAD 2. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Dan kalau kita buka ini, kita tidak tahu apa yang ada dalam sini. Kita tes buka ini dalam widget. Saya tes buka. Apa responnya? Connected ya, connected. HTTP request send, awaiting response. Jadi mungkin karena fungsi ini while, tapi tidak mungkin terdeteksi sih. Maksudnya tidak mungkin jalan di sini. Jadi di sini ada while true jika benar, headers sesuai dengan yang ini. Intinya dia membuat payload dengan gaya baru ya, dengan cara yang baru. Jadi method post headers, body system text encoding, error variable. Jadi diacak-acak seperti itu supaya si sistem pendeteksinya tidak bisa untuk mendeteksinya. Bukan tidak bisa sih, lebih kesusah gitu. Oke. Harapan kita sih Hoaxel ini tidak ada ini ya, defendernya ya, supaya kita bisa menggunakannya lama. Oke. Tapi perlu teman-teman ketahui, apapun yang terjadi ketika kalian nonton video ini, itu adalah tanggung jawab kalian sendiri. Kalian sendiri harus mempertanggungjawabkan apa yang kalian buat gitu. Oke. Ini itu aja yang mau saya bahas. Terima kasih karena kalian sudah menonton video ini. Untuk yang baru mungkin tidak sengaja melihat video saya di beranda YouTube, terus mengklik, kalian bisa subscribe di tombol yang warna merah itu, terus bisa nyalakan loncengnya. Dan untuk teman-teman yang sudah lama, terima kasih, kalian luar biasa karena kalian sampai hari ini pun masih mau belajar dengan konsisten. Karena apapun yang kita buat, kuncinya cuma satu, yaitu konsisten. Yang lain ya nanti dipikirkan, yang penting konsisten aja dulu. Oke. Tetap semangat dalam belajar. Saya mohon maaf karena saya lama sekali berbuat video karena ada beberapa hal yang harus saya urus. Itu karena saya juga masih kuliah dan harus fokus ke kuliah saya, dan bukan untuk melupakan buat video, tapi memang ada yang harus saya fokuskan. Oke, terima kasih. Itu aja, see you in the next video. Tetap semangat.